sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Dwi Supriyono dengan NIM 18315011547, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kuliah semester kali ini, saya mengambil mata kuliah metode penelitian kelas EC dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat penilaian UTS mata kuliah ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan kembali materi yang telah diberikan, yaitu tentang filsafat, hakikat, dan metode ilmiah. Filsafat metode penelitian. Perkembangan filsafat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prapositivisme. Lalu yang kedua adalah positivisme. Dan yang ketiga adalah post-positivisme. Perbandingan 3 filsafat. Prapositivisme cenderung realitas berkembang secara ilmiah. Sedangkan positivisme cenderung realitas teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan determinisme atau sebab akibat, bebas nilai, relatif, tetap, dan terukur. Lalu post-positivisme cenderung realitas bersifat holistik atau utuh, dinamis atau tidak tetap, kompleks atau saling mempengaruhi, penuh makna, dan terikat nilai. Metode penelitian yang digunakan prapositivisme yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Sedangkan positivisme menggunakan metode penelitian kuantitatif dan deduktif. Lalu post-positivisme menggunakan metode penelitian kualitatif dan induktif. Dalam prapositivisme, peneliti pasif menggambarkan apa yang diamati, sedangkan positivisme melakukan eksperimen, mencari pengaruh. Lalu post-positivisme, peneliti memahami makna yang realitas yang kompleks, mengkonstruksi fenomena. Prapositivisme, metode kualitatif realitas bersifat alamiah. Positivisme, metode kuantitatif hasil research dan development. Post-positivisme, metode kualitatif mencari makna. Hakikat penelitian, cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian zaman dahulu. Yang pertama, coba-coba atau trial dan error. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, naluri atau perkembangannya lambat. Di zaman modern, yang pertama, coba-coba, lalu dioptimumkan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, spekulasi. Yang keempat, metode ilmiah atau scientific approach, perkembangannya cepat. Metode penelitian, teknik atau engineering, mengembangkan cara-cara secara teknis, ekonomis, etis, dan lain-lain. Harus visible atau layak. Bagaimana? Nah, dengan cara komponen metode penelitian. Komponen metode penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah cara ilmiah, yang kedua data, yang ketiga tujuan, dan yang keempat kegunaan. Cara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan ciri-ciri keilmuan, dan cara ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasional, atau dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Lalu yang kedua, empiris, atau dapat diamati indera manusia
sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Dan yang ketiga adalah sistematis, atau proses yang digunakan menggunakan langkah yang logis. Kriteria data penelitian. Valid, menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya, korban tsunami 900.000 orang dilaporkan berbeda. Nah, itu yang dinamakan valid. Kemudian reliable. Reliable adalah menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Misalnya, peserta penlog 50 orang, sumber ditanya, tetap 50 orang sampai kapanpun. Nah, itu tadi contoh data reliable. Yang ketiga adalah objektif. Objektif adalah derajat persamaan persepsi berkenaan dengan kesepakatan antar banyak orang atau interpersonal agreement. Contoh datanya, data peneliti berbeda pada satu objek, berarti data tidak objektif. Nah, itu tadi data yang tidak objektif. Macam-macam data. Yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Dalam kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diskrit atau nominal. Yang kedua ada kontinum atau hasil pengukuran. Nah, dari hasil pengukuran tadi, hasil pengukuran ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hasil pengukuran ordinal, lalu yang kedua ada hasil pengukuran interval, dan yang ketiga ada hasil pengukuran rasio. Data kualitatif. Data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, diskrit atau nominal. Contoh, data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, diskrit, atau kategori data diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, dalam satu kelas setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa terdiri dari 30 pria dan 20 wanita. Yang kedua, data kuantitatif kontinum atau data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum ordinal. Data kontinum ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Misalnya, juara 1, 2, dan 3. Atau data yang dinyatakan dalam skala dengan jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Data kontinum rasio. Data kontinum rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya, berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Data ini juga dapat dirubah ke dalam interval dan ordinal atau dapat dijumlahkan atau dikalikan. Data kontinum interval. Data kontinum interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 atau absolut mutlak. Misalnya, skala termometer walaupun ada nilai 0 derajat Celcius tetapi tetap ada nilainya. Data interval dapat dibuat menjadi data ordinal atau peringkat. Tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah penemuan. Sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, pembuktian. Membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Berikut adalah kegunaan dari penelitian. Yang pertama, memahami masalah. Peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Yang kedua, memecahkan masalah.
Memecahkan masalah. Peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah tersebut. Yang ketiga, mengantisipasi masalah. Peneliti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan aksioma dasar. Yang kedua, perbedaan proses penilaian. Yang ketiga, perbedaan karakteristik penelitian. Perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Aksioma dasar atau sifat realitas metode kuantitatif tunggal, konkret, dan teramati. Sedangkan metode kualitatif ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Metode kuantitatif memiliki hubungan independen. Metode kualitatif memiliki interaktif, tidak dapat dipisahkan. Hubungan variabel. Metode kuantitatif sebab akibat atau kausal. Sedangkan metode kualitatif timbal balik atau interaktif. Kemungkinan generalisasi. Metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi, sedangkan metode kualitatif transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Dalam peranan nilai, metode kuantitatif cenderung bebas nilai, sedangkan metode kualitatif terikat nilainya. Karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Karakteristik metode kuantitatif. Yang pertama, spesifik, jelas, rinci. Yang kedua, mantap sejak awal. Yang ketiga, menjadi pegangan langkah. Yang keempat, demi langkah. Kemudian karakteristik metode kualitatif. Yang pertama adalah umum, yang kedua fleksibel, dan yang ketiga adalah berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Tujuan metode kuantitatif yang pertama adalah menunjukkan hubungan antar variabel, yang kedua menguji teori, yang ketiga mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan tujuan dari metode kualitatif yang pertama adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, yang kedua menggambarkan realitas yang kompleks, yang ketiga memperoleh pemahaman makna, dan yang terakhir adalah menemukan teori. Teknik penelitian metode kuantitatif. Yang pertama adalah melakukan eksperimen dan survei. Yang kedua adalah kuesioner. Yang ketiga adalah observasi dan wawancara terstruktur. Teknik penelitian metode kualitatif. Yang pertama adalah participant observation. Kemudian yang kedua adalah in-depth interview. Yang ketiga adalah dokumentasi. Lalu yang terakhir ada triangulasi. Instrumen penelitian metode kuantitatif. Yang pertama adalah tes, angket, dan wawancara. Yang kedua, instrumen yang telah standar. Instrumen penelitian metode kualitatif. Yang pertama adalah peneliti sebagai instrumennya. Kemudian yang kedua adalah catatan, rekaman, kamera, handcam, dan lain-lain. Data metode kuantitatif. Yang pertama harus kuantitatif. Yang kedua, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kemudian data metode kualitatif. Yang pertama adalah deskriptif. Lalu yang kedua, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dan lain-lain. Sampel atau sumber data. Sampel atau sumber data metode kuantitatif. Yang pertama, besar. Yang kedua, representatif. Yang ketiga, sedapat mungkin random.
dan yang keempat ditentukan sejak awal. Sedangkan sampel atau sumber data metode kualitatif yang pertama adalah kecil, yang kedua tidak representatif, yang ketiga purposif, yang keempat berkembang selama proses penelitian. Analisis metode kuantitatif. Yang pertama, setelah selesai pengumpulan data. Yang kedua, deduktif. Yang ketiga, menggunakan statistik. Sedangkan analisis metode kualitatif adalah yang pertama, terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang kedua, induktif. Dan yang ketiga adalah mencari pola, model, tema, dan teori. Hubungan dengan responden metode kuantitatif. Yang pertama, berjarak bahkan sering tanpa kontak. Yang kedua, peneliti merasa lebih. Yang ketiga, jangka pendek. Sedangkan hubungan dengan responden metode kualitatif, yang pertama adalah empati dan akrab. Lalu yang kedua, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Dan yang ketiga adalah jangka lama. Usulan desain metode kuantitatif. Yang pertama, luas dan rinci. Yang kedua, literatur berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Yang ketiga, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Yang keempat, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Sedangkan usulan desain metode kualitatif, yang pertama adalah singkat. Yang kedua, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Yang ketiga, prosedur bersifat umum. Yang keempat, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Yang kelima, tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Dan yang keenam adalah fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Metode kuantitatif. Kapan penelitian dianggap selesai? Setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian validitas, dan reliabilitas instrumen. Metode kualitatif. Kapan penelitian dianggap selesai? Setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian kredibilitas, proses, dan hasil penelitian. Proses penelitian. Metode kuantitatif bersifat linier, sedangkan metode kualitatif bersifat sirkuler. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih dan salam budi luhur.